Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah konservasi lingkungan, sebelum kita mulai untuk mata kuliahnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Di pertemuan yang kedua pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, kita akan membahas tentang water ya, lebih banyak tentang air, tentang siklus hidrologi lebih tepatnya. Nanti kita akan berbicara tentang siklusnya seperti apa, kemudian juga akan membahas tentang sebetulnya kebutuhan air itu berapa sih gitu ya, dan air yang tersedia di dunia ini itu tinggal berapa gitu ya. Baik, ini udah sarapan semua? Belum, Pak. Wah, belum ya. Pak. Suaranya sampai serak-serak ini. Ini belum ada yang mandi ya? Benar, Pak. Oh ya. Tadi bangun tidur langsung ikut kuliah ya. Oke, baik. Kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu, siklus artinya cycle. Jadi siklus itu kan pasti ada awal, ada akhir, kemudian kembali lagi. Nah, itu namanya siklus. Siklus hidrologi, Pak. Ya. Hidrologi. Hidro artinya apa? Circle. Hidro artinya Air. air. Kalau logos, logos, ilmu. Kalau hidrologi berarti Ilmu air. ilmu air. Waterbending ya, pengendali air ya. Jadi siklus hidrologi ini artinya siklus yang menerangkan bagaimana air itu dimulai, kemana perjalanan air, dan kemana air itu akan kembali ke tempat asalnya. Nah, that's called hydrological cycles. Ya, disebut dengan siklus hidrologi. Ini siklus hidrologi ini materi SD ya kalau nggak salah ya. Dulu kalau pas zaman SD udah dapat. Air itu dimulai dari mana? Dari hulu. Dari hulu. Oh, hulunya di mana hulunya? Air hujan, Pak. Air hujan. Nah, gini. Sumber air satu-satunya itu dari apa? Air hujan, Pak. Air laut. Dari air? Air apa? Laut, Pak. Sumber. Air sumber. Jadi air yang pertama tersaji itu semuanya berasal dari hujan. Jadi air yang ada di sumur kalian, air yang ada di sungai, itu awal mulanya dari hujan. Nah, kan timbul pertanyaan, karena di sini adalah siklus, dari mana munculnya hujan, gitu ya? Nah, dari sini, perhatikan. Yang sebelah kanan ini apa? Ocean? Laut. Laut, ya. Ada laut, ada daratan, dan ada juga dataran tinggi, dan juga ada ini lapisan atmosfer lah ya. Kalau di atas ini semuanya disebut dengan biosfer. Nah begini, dimulainya dari laut. Kita biar enak tuh. Siklusnya dimulai dari laut. Dimulainya sebetulnya dari yang namanya evaporasi. Evaporasi itu artinya apa? Evaporate. Artinya apa? Penguapan, Pak. Penguapan. Penguapan air. Kok bisa menguap? Dari mana? Ada matahari, Pak. Proses pemanasan.
Panas matahari. Dari? Proses pemanasan. Ya, proses pemanasan dari sinar matahari. Apa saja yang diuapkan? Air yang ada di mana saja yang diuapkan? Air laut. Air laut. Danau. Hutan. Ada namanya istilahnya water bodies ya. Water bodies itu tubuh air. Jadi kalau ngomongkan tubuh air itu jangan dibayangkan badan air punya badan gitu, bukan. Tetapi air yang ada di permukaan. Kayak misalkan apa water bodies itu? Ada danau, ada embung, ada kolam, ada lautan, ada sungai. Intinya yang ada tampungan air itu disebut dengan water bodies. Gitu ya. Nah, yang diuapkan yang pertama memang air. Tapi air yang ada di mana? Yang ada di water bodies tadi itu. Yang ada di laut, yang ada di danau, ada di sungai, itu diuapkan. Itu disebut dengan evaporasi atau evaporation. Ada lagi air yang ada di tumbuhan. Tumbuhan, pohon, hasil tanaman pertanian itu kan kalau lihat transpirasinya kemarin, lihat pernapasannya gitu ya. Kan kemarin kalau kita belajar di pasca panen itu kan ada C6, H12O6 plus O2 dengan menggunakan energi matahari menjadi CO2 plus H2O. H2O-nya ini adalah sumber dari air gitu ya. H2O ini juga diproduksi. Yang memproduksi siapa? Yang memproduksi tanaman. Nah, H2O yang diproduksi dari tanaman ini juga menjadi sumber untuk bisa diuapkan. Jadi penguapan yang pertama tadi apa? Dari mana? Dari water bodies ya. Penguapan yang kedua itu berasal dari tanaman. Disebut apa? Kalau penguapan dari tanaman disebut halo? Halo? Ini ada orang? Iya, Pak. Oh, masih ada orangnya ya? Masih, Pak. Oh, masih. Kalau air yang keluar dari tanaman disebut Transpirasi, Pak. Transpiration. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi tadi disebut evapotranspirasi. Gitu ceritanya ya. Jadi kalau evaporasi saja itu penguapan air. Kalau transpirasi itu berasalnya dari tanaman atau tumbuhan. Evapotranspirasi itu gabungan. Ya, gabungan antara penguapan yang berasal dari water bodies tadi dengan apa? Dengan tumbuhan disebut evapotranspirasi. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Penguapannya dulu, sumber airnya dulu yang diuapkan. Ngerti ya? Paham. Oke. Iya, Pak. Kan gampang. Cukup paham. Ini kan kita ngulang materi SD ya, materi elementary school. Baik, setelah diuapkan diapakan? Air itu. Setelah diuapkan akumulasi dari air yang menguap tadi menjadi apa? Awan. Jadi embun, Bapak. Awan. Menjadi awan. Embun beda lagi. Nanti embun di bawah ya. Pengembunan nanti ada di ini, apa namanya? Perbedaan antara ini. Ya, sekarang kita ngomongkan tentang condensation ya. Condensation itu adalah kumpulan
dari penguapan dari air. Nah itu. Kemudian awan yang tertutup, penguapan tadi yang sudah diuapkan, kemudian kan terakumulasi menjadi awan tuh. Awannya terbawa oleh angin menuju mana? Daratan. Menuju daratan. Menuju daratan, kemudian dia pada kondisi yang awan itu berkumpul menjadi jenuh, sehingga menghasilkan apa? Hujan. Nah, nanti ada namanya siklus pendek, ada siklus sedang, dan juga ada siklus panjang. Siklus pendek ketika hujan ini hanya misalkan berasalnya dari lautan, kemudian hanya berkisar di sekitar lautan juga, berkisar di pantai atau hujannya di laut. Nah, itu disebut dengan siklus pendek. Kalau kemudian siklus sedang, maka hujannya hanya mencapai daratan saja, dataran rendah. Disebut dengan siklus panjang ketika hujannya ini mencapai pada mana? Kalau siklus panjang sampai pada dataran tinggi. Nah, itu disebut dengan siklus yang panjang. Karena ada yang hujan tuh jatuh cuma di lautan saja. Kemudian hujan itu cuma jatuh di daerah dataran rendah saja. Kemudian ada hujan yang jatuh di sekitar pegunungan. Bentar ya, saya stop dulu ya. Ada yang menginterrupt. Sampai mana tadi? Siklus panjang. Oke, siklus panjang. Nah, beberapa begini, kalau kita berada pada dataran tinggi, itu biasanya hujannya itu lebih awet. Kenapa kira-kira? Karena masih banyak pohon-pohonan, Pak. Masih banyak pohon-pohonan. Jadi kalau sedikit pohon gitu ya, lebih cepat hilang gitu ya. Begini, hujan yang ada di daerah dataran tinggi itu disebut dengan hujan orografis. Hujan orografis ini begini, fenomenanya ya. Cenderung awet karena memang akumulasi awan yang harusnya dia, kalau misalkan awan itu di gunung kan kalau terhalang sama gunung tuh. Jadi ketika posisi awan itu terhalang oleh gunung, itu dipaksa untuk turun hujan itu di situ. Sehingga untuk di kita, untuk di Indonesia terutama, ini lebih cenderung bahwa hujan yang ada di dataran tinggi itu lebih lama, kemudian lebih sering terjadi hujan. Karena memang awan tadi itu biasanya ada awan yang lolos gitu ya, ada awan yang lolos. Kalaupun tidak terjadi hujan lebat, biasanya pasti gerimis. Jadi intensitas terjadinya hujan itu lebih tinggi dibandingkan dengan dataran rendah. Nah di situ. Oke, kita sampai di dataran airnya udah nyampe di dataran ya, udah sampai di precipitation. Precipitation itu artinya hujan, istilah lainnya. Kalau tadi penguapan disebut dengan apa? Evaporation. Kemudian terakumulasi namanya Condensation. Kemudian terbawa oleh angin, kemudian dia turun atau disebut dengan hujan. Hujan disebut dengan Precipitation. Nah, ketika hujan turun, kemudian kan mengalir di atas permukaan air itu, di atas permukaan tanah. Disebut apa? Aliran air yang ada di atas permukaan tanah? Disebut dengan Surface disebut dengan runoff.
aliran permukaan namanya, atau surface runoff, tapi orang biasa nyebutnya istilahnya runoff aja udah cukup. Ditambah surface runoff boleh. Nah, aliran permukaan yaitu aliran air yang berasal dari hujan turun kemudian dia mengalir di atas permukaan tanah. Nah, itu disebut dengan runoff. Nanti istilah runoff ini juga menjadi pokok banjir, longsor nanti di runoff-nya ini. Nah, ada air yang ke bawah. Selain dia di atas permukaan tanah, ada air yang masuk ke dalam tanah. Disebut dengan proses infiltrasi atau infiltration. Kalau lebih dalam lagi, tadi kan cuman lapisan infiltrasi itu ya lapisan yang berkisar berapa ya, 5 meter sampai 10 meter lah gitu. Ada lagi yang lebih ke bawah lagi, sehingga nanti mengisi groundwater storage ini. Disebut prosesnya apa? Ada yang tahu? Apa prosesnya? Perkolasi atau percolation. Ya, perkolasi. Apa? Perkolasi. Perkolasi. Nah, tadi udah dapat istilah apa tuh? Evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, runoff, infiltrasi, kemudian ada perkolasi. Nah ya, ada berapa tuh? Coba dihitung. Apa yang pertama tadi? Evaporasi. Terus yang kedua? Kondensasi. Transpirasi. Transpirasi. Gabungannya apa namanya? Evapotranspirasi. Evapotranspirasi. Kemudian terakumulasi di awan, disebut apa? Condensation. Oke, yang kelima apa? Setelah condensation? Precipitation. Presipitasi, airnya turun di atas permukaan, disebut? Runoff ke bawah. Runoff. Yang ke bawah alirannya disebut apa? Infiltrasi. Yang lebih ke dalam lagi disebut? Perkolasi. Perkolasi. There are X. Ya, ada 8 istilah, ya. Nah, kemudian air itu nanti mengisi cekungan-cekungan, mengisi sungai-sungai tersier, primer, sekunder gitu ya. Kemudian kembali lagi ke laut. Nah, itu disebut dengan siklus hidrologi. Kalau siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang udah ya tadi ya? Sudah. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Udah paham ya? Kalau paham, kita lanjut. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Mohon maaf Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Putus-putus ini repot ini. Yang putus-putus, yang lain gimana? Putus-putus juga? Tidak, Pak. Tidak. Oh, lancar ya? Alhamdulillah. Next. Nah, sekarang tadi kan hujannya kan masuk ke dalam ini ya. Hujannya kan masuk ke dalam apa namanya tadi? Permukaan ya. Nah, lihat di sini. Ini kan gambar dari dataran tinggi nih sebetulnya ya. Kemudian ada batas ini, ada batas. Ada batas yang warna black ini. Ini disebut dengan das. Das itu daerah aliran sungai. Tahu ya, namanya das ya. Das itu daerah aliran sungai. Nah, hujan tadi kan dia sembarangan hujannya. Boleh jadi dia masuk ke dalam das ini atau ke das yang lain. Jadi das itu disebut dengan
watershed. Ingat-ingat ini. Das itu disebut dengan watershed atau juga disebut dengan catchment area. Catchment area itu adalah daerah tangkapan hujan. Daerah tangkapan hujan. Nah, itu disebut dengan catchment area. Sehingga hujan yang masuk ke daerah sini pasti akan dialirkan ke sungai-sungai yang gambar warna yang diwarnain sama warna blue ini. Ya. Nah, di atas das ini muncul banyak tata guna lahan. Ada hutan, ada rumah-rumah yang seperti rumah kalian itu, ada sungai, ada agriculture, ada semak belukar, semuanya di sini, di atas permukaan das ini. Yang perlu dicatat adalah bahwa daerah aliran sungai ini batasnya, disebut batas das, itu tidak terpaut sama batas administrasi pemerintahan. Saya ulang. Batas das itu tidak terpaut sama batas administrasi kewilayahan pemerintahan. Contoh begini, ada namanya das Bondoyudomayang. Itu dasnya meliputi apa saja? Ada Jember, ada Bondowoso, ada Lumajang. Ya, ada 3 daerah. Kemudian contoh Das Brantas. Das Brantas itu berapa kabupaten di situ? Ada lagi Das Bengawan Solo. Penamaan daerah aliran sungai itu berkenaan dengan daerah di situ dan juga atau nama sungai yang ada di situ. Nah, itu das. Oke, ini nanti akan kita bahas lagi lebih banyak tentang daerah aliran sungai. Ini pengantar juga sini. Sampai sini paham nggak? Kita pelan-pelan nih. Sampai sini paham? Insya Allah. Oke. Yang tadi siklus hidrologi jangan dilupain ya, karena masih nyambung dengan ini. Kemudian yang selanjutnya, nah, ini namanya lain, nama lainnya. Ada watershed, ada catchment area, disebut juga dengan river basin, ya. River basin itu disebut dengan daerah aliran sungai. Nah, das itu ada das yang sangat besar, disebut dengan das utama. Ada das yang kecil-kecil, disebut dengan subdas. Nah, gabungan dari subdas-subdas ini nanti ketemunya das yang besar. Gabungan dari beberapa das nanti muncul disebut dengan AWS kalau di Indonesia. Di Indonesia disebut dengan apa namanya? Aliran wilayah sungai. Ya, PSAWS. Itu gabungan beberapa das. Jadi yang paling kecil disebut dengan subdas, yang paling kecil lagi sebetulnya HRU, Hydrological Response Unit, tapi kita mulainya dari subdas. Subdas, das, dan kumpulan beberapa dari das, yaitu dengan PSAWS kalau di Indonesia. Ya, das itu ada outputnya, ada tempat aliran sungainya, ada land use. Land use itu adalah tata guna lahan yang di atas permukaan das. Nah, begini. Ini kan tadi precipitation di atas ya biasanya ya. Ada salju, kemudian ada danau. Nah, ini gambaran dari das. Gambaran dari das. Jadi alir yang warna merah ini kelihatan nggak? Ini disebut dengan batas das. Lihat di sini, di sebelah kanan. Di sebelah kanan kan ada warna merah sama warna biru nih. Ya kan? Iya. Yang warna merah sama warna biru ini disebut dengan batas das. Kalau penampakan di lapangan ya kayak gini, yang sebelah kiri. Ini adalah contoh das yang apa namanya? Penampang apa ya? Penampang melintang ya namanya ya. Untuk menunjukkan kondisi das. Jadi hujan yang di sini pasti larinya ke sini, ditangkap ke sini. Nah, ini disebut dengan das.
Ya. Batas das biasanya dibatasi dengan pegunungan. Nah, ini batas das. Dibatasi dengan pegunungan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada Pak, insya Allah. Oh, Belum. kita lanjut ya. Nah, sekarang tentang air tanah. Ada dua jenis air tanah. Yang pertama air tanah freatik, yang kedua ada air tanah yang artesis. Kalau yang freatik, ini air tanah dangkal. Biasanya tidak jauh dari permukaan. Ya, sumur-sumur kalian itu disebut dengan air tanah freatik. Tapi kalau artesis ini air yang ada di lapisan akuifer yang paling bawah. Ya. Biasanya air artesis ini bersamaan dengan tekanan dari bawah, dia muncul keluar itu secara muncul keluarnya itu dengan tekanan, itu disebut dengan artesis. Kalau sumur-sumur yang sumur-sumur dangkal gitu ya, nah itu air tanahnya air tanah freatik. Paham sampai sini? Bedanya air tanah freatik sama air tanah artesis? Paham. Paham ya? Gampang sekali ya. Kalau di rumah kalian artesis atau freatik? Freatik, Pak. Freatik, Pak. Ada yang biasanya yang air yang artesis itu ngambilnya ada beberapa perusahaan air minum ini yang ngambilnya menggunakan air artesis ini. Tapi ini harus izin dulu. Bahayanya begini, kalau semuanya mengambil air artesis, pasti akan muncul penurunan muka tanah. Ambles jadinya. Karena penyangganya udah habis diambil, dikeluarkan. Memang airnya enak ini, airnya itu seger banget juga air artesis. Berkualitas lah, kandungannya bagus. Hanya saja nanti kalau ini nggak diatur, nantinya ini bahaya, akan ada penurunan muka tanah sehingga terjadi bencana. Ini kalau lebih detail itu sebetulnya, saya ngomong gini nggak apa-apa ya. Begini, kalau ada hotel itu ini kekhawatiran saya. Biasanya hotel itu kalau ngebor, kalau misalkan ngambil air, itu luar biasa dalam tuh. Dan bahkan cenderung kena pada air tanah yang artesis ini. Kekhawatiran saya adalah ketika ada rumah-rumah yang berdekatan dengan hotel, maka sumber air yang ada di sekitarnya ini bisa habis. Kenapa? Air tanah freatik ini nantinya kalau misalkan air tanah artesisnya habis kan bisa turun ke bawah. Ini bergantung sama ini, bergantung sama kondisi tanah yang ada di bawahan sini. Kondisi geologi tanahnya seperti apa. Nah, di situ. Sehingga sebetulnya saya sendiri pribadi cenderung menghindari kalau misalkan ambil rumah ya, menghindari yang berdekatan dengan hotel. Gitu. Sampai sini? Kita bisa lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Kalau nggak paham langsung tanya ya. Baik, Pak. Nah, begini. Kalau tadi penjelasan mengenai freatik sama artesis ya. Kalau tadi kan ada namanya air permukaan tuh, surface water. Kalau freatik yang biasa kalian ya di rumah kalian lah. Kalau kalian nggak pakai PDAM ya, kalau kalian pakai sumur ya. Nah, kemudian ada sumur bor artesis, ini biasanya more than 100 biasanya, lebih dari 100 meteran lah. Jangan dikira bahwa kalau misalkan ada sumur bor yang saya juga ngebor di rumah, itu kedalamannya 32 meter saya bikin. Itu masuk dalam kategori air tanah dangkal, Mas. Bukan yang air tanah dalam. Ya.
Nah, ini berdasarkan tempatnya. Kalau mau mengawetkan ya dalam aspek konservasi air ya, kalau mau mengawetkan air maka harus ada yang menyimpan air. Apa yang bisa menyimpan air? Pohon. Pohon. Pohon apa yang memiliki kemampuan daya simpan air lebih banyak? Pohon Bambu, bambu, kayaknya. Pak. Apa? Besi, Pak. Pohon bambu. Pohon bambu ya. Beringin. Pohon bambu itu satu ini bisa 15 liter ya. Jadi kalau misalkan kita mau survei sumur gitu ya, cek aja kalau ada pohon bambu enggak. Tapi kalau pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang di hutan-hutan primer ya, hutan-hutan primer. Kalau di sini hutan primer di mana? Di Jawa ini saya belum pernah nemuin ini apa namanya. Mungkin main saya yang kurang jauh ya, tapi saya belum menemukan hutan-hutan apa pohon yang gedenya itu apa ya? Ya gede banget. Yang diameternya lebih dari 2 meter sampai 3 meter diameter pohonnya. Baru Di Jawatan, nemuin, Pak. di Jawatan kurang. Di Jawatan masih Alas kurang. Purwo. Saya nemuin masih di Kalimantan dulu masih. Tapi sekarang udah habis kayaknya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini. Ini data tahun berapa nih ya? Oh, ini tahun 2018. Ini belum saya update ya. Tapi perhatikan di sini. Kita kemarin ya, Hari Air Sedunia ya, 22 Maret ya. Wah, ini pas harusnya. Harus membuat gerakan ini harusnya ya. Begini. Ini lihat distribusi kebutuhan air bersih penduduk menurut wilayah kepulauan. 58%. Di daerah mana? Di pulau apa? Jawa. Pulau Jawa. Karena memang kemarin ketika kita membahas tentang kependudukan, yang paling banyak di mana? Di Pulau Di Jawa. Jawa. Selanjutnya yang kedua di Sumatera 21%, kemudian Bali, NTT dan Kalimantan masing-masing 6%, Sulawesi 7% dan sisanya Maluku dan Papua ini 2%. Jadi lebih didominasi di Jawa yaitu 58%. Ini distribusi air yang ada di Indonesia. Kebutuhan ya. Kebutuhan. Kebutuhan air bersih maksudnya ya. Nah, kebutuhan air seluruh penduduk Indonesia. Kalian bisa bayangkan. 7,56 miliar liter per hari. Ya, 7,56 miliar liter per hari. Nah, bayangkan nggak? Sehari tuh, sehari. 7,56 miliar liter. Apa nggak gila ini? Ini bisa kayak lautan ini kalau dikumpulkan ya, per hari ini ya. Nih, lihat lagi datanya yang di bawah. Ini penggunaan air ya, penggunaan air. Dari total semuanya ini, penggunaan air itu untuk daerah perkotaan itu 21,1%. Ya. Uniknya untuk daerah pedesaan ini terutama, air hujan ini ngambilnya 4,7%. Yang memanfaatkan air hujan ini 4,7%. Padahal, kalau kita tadi lihat dari siklus hidrologi, sumber air utama pada apa? Hujan. Pada air hujan. Indonesia ini adalah negara yang paling aneh. Ya, paling aneh di dunia.
Bukan paling aneh di akhirat ya, saya nggak tahu masih. Ini paling aneh di dunia. Kenapa begini? Air di Indonesia itu paling melimpah di dunia. Nggak ada air yang melimpah selain di Indonesia. Karena memang terdistribusi hujannya luar biasa. Tetapi karena ketidakmampuan tadi memanfaatkan air yang ada, air hujan, yang terjadi apa? Kalau pada saat itu 2019 ya, tahun kemarin. Ya, 2 tahun yang lalu, sekarang 2021. Terjadi kekeringan yang hebat di Indonesia, terutama di Banyuwangi. Ya, sehingga untuk daerah Wongsorejo itu dari Banyuwangi kota itu ngirim air tangki ke sana. Sampai kemudian di Poliwangi aja rumput depan itu kering kerontang ya. Nah itu, kekeringan. Yang kedua, terjadi banjir. Kan aneh sebetulnya. Ini membuktikan bahwa negara kita adalah negara yang masyarakatnya masih belum mampu mengelola air dengan baik. Sumber air ada, tidak mampu mengelola, yang ada justru menjadi bencana, justru menjadi disaster. Nah, itu menjadi catatan. Coba lihat di sini, air minum. Ini 2017 ya. Volume air yang disalurkan perusahaan air minum secara nasional itu ada berapa ini? Ini aja udah 4 juta. 4 juta ditambah 1.000 jadinya berapa? 4,3 miliar ini. Ya, 4,3 miliar ini. Meningkat 9,63% dari volume air minum yang disalurkan dari 2016. Dan ketika kayak kemarin itu di pertemuan awal bahwa pertumbuhan penduduknya kan naik terus, otomatis jumlah air minum, kebutuhan air minum naik nggak? Naik. Naik otomatis. Perhatikan di sini juga. Yang perlu kalian catat adalah bahwa setetes air yang kalian buang itu adalah setetes air yang dibutuhkan orang lain. Jadi air itu kelihatannya tuh apa ya kalau di kita? Di kita apa? Melimpah. Sehingga orang Indonesia itu cenderung membuang, tidak menyimpannya, tidak memperlakukannya dengan istimewa. Tetapi kalau negara-negara yang lain, negara-negara yang water scarcity-nya luar biasa, yang kebutuhan airnya banyak tetapi tidak tersedia, wah itu luar biasa. Mungkin dulu kalian belum lahir ya kejadian di Ethiopia. Ethiopia itu dulu negara miskin, kemudian kekurangan air, tapi sekarang negaranya udah mulai berkembang, udah mulai saving water gitu. Kalau di negara-negara maju, mereka sadar tentang air. Sehingga nanti ada konsepnya rainwater harvesting. Itu sudah ada di tiap-tiap rumah. Saya berharap bahwa kalian juga punya ini, rainwater harvesting ini. Kalau saya dulu di Kalimantan, mau nggak mau, saya harus menggunakan rainwater harvesting. Karena yang bisa dikonsumsi untuk air yang di Kalimantan itu, nggak bisa menggunakan air-air sungai, nggak bisa. Nggak bisa menggunakan air sungai. Air sungainya hanya untuk mencuci saja. Air PDAM nggak bisa. Di Pontianak itu untuk dari PDAM ya, itu digunakan untuk minum nggak bisa. Tapi untuk konsumsi, untuk minum, kita harus mau nggak mau harus menampung air hujan. Ya, karena air dari ini, air yang mengandung logamnya tinggi banget. Kandungan taninnya tinggi, sehingga warnanya kayak teh. Itu karena kandungan tanin. Nah, berapa banyak air yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia per hari? Nah, sehari itu kebutuhan airnya untuk individu 30 liter. 10 liter untuk minum, 20 liter untuk sanitasi.
Kalau di total ada 7,56 miliar liter air. Kemudian 68,87% penduduk Indonesia memperoleh layanan air minum. Sementara 57,35% baru sekitar separuh dari jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan akses layanan air minum. Nah ini. Nah ini fakta dan problematika saat kemarau. Kalau misalkan nggak jelas, silakan di zoom ya, di ininya ya, di HP-nya atau di apa? Kalau di komputer mungkin bisa. Kalau di HP-nya harus di zoom kayaknya. Ini dari data BNPB tahun 2018. Itu kekeringannya melanda 11 provinsi. Ya. Kemudian ada gagal panen. Kemudian untuk tak pernah hujan ini berbulan-bulan mencapai 60 hari ini. Ada yang ini masih di ya, daerah langganan kekeringan. Daerah langganan kekeringan di mana biasanya? Di mana kita kalau daerah kita yang sering ini? Di Indonesia? Atau jangan di Indonesia deh. Di Banyuwangi. Mana daerah yang sulit air? Daerah mana? Pesanggaran, Bapak. Mana? Pesanggaran. Oh, Pesanggaran sulit air ya? Sulit air Pesanggaran? Enggak, Pak. Enggak ya? Daerah mana? Ada yang dari Banyuwangi Utara nggak? Wongsorejo, Pak. Apa, Pak? Ada, Bapak. Wongsorejo sulit air nggak? Kalau di daerah Jalan Pantura masih enggak, Pak. Tapi kalau di daerah pegunungan kayak di barat itu gersang, Pak. Nah, oke, gersang. Kemudian kalian tahu daerah Hulusan, Banyuwangi? Rumahnya Nggak tahu, Kike, Pak. Pak. Iya, Pak. Tahu, Iya, Pak. Pak. Tahu Hulusan dekatnya pabrik kereta api itu? Iya, Pak, Iya, Pak. tahu. PT Inka. Ya, tahu ya. Itu kalian naik sedikit aja yang sebelah selatan dari PT Inka yang baru itu, yang pabrik itu. Itu sulit banget di situ air itu. Padahal penduduknya padat dan dekat dengan kota Banyuwangi, dekat dengan pusat pemerintahan, bayangin. Itu sulit untuk ini. Karena kita kalau melihat air itu lihat topografinya. Ada sungai? Ada airnya? Enggak. Itu ciri khas untuk daerah Banyuwangi Utara. Tapi kalau daerah Banyuwangi Selatan, ada sungai? Ada airnya? Ada. Banjir? Sering. Ya. Hujan sedikit saja, udah langsung otomatis banjir. Debit air udah langsung melimpah. Nah, di situ. Nah, terakhir. Ini adalah bagaimana cara mengkonservasi air sekarang. Bagaimana cara mengkonservasi air? Yaitu salah satunya yang paling mudah, selain yang paling utama ya konservasi mau nggak mau, suka nggak suka ya harus nanam pohon. Nah ini yang bisa kita lakukan, yaitu membangun atau membuat sumur resapan. Bisa ya? Bikin sumur resapan ya? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Saja di rumah, saya bikin 2 sumur resapan kedalaman 4 meter masing-masing. Ya meskipun fungsinya satu sebagai pembuangan, tapi kalau di bawah itu bisa, jadi begini, perhatikan. Kalau di dekat sumur kalian itu ada daerah resapan atau sumur resapan, maka insya Allah bisa kita jamin bahwa sumur kalian akan tetap terjaga kuantitas airnya. Itu.
Jadi kalau di dekat sumur kalian dengan radius 3 sampai 7 meter ya, di situ ada sumur resapan, maka kemungkinan besar untuk sumur kalian itu akan menghasilkan air terus, nah itu akan besar. Ya. Untuk praktikumnya adalah kalian membuat sumur resapan per individu masing-masing. Pergunakan pipa paralon ukuran 4 dim dengan tutupnya ukuran 4 dim juga. Kemudian tutupnya kalian lubangi kecil-kecil. Berapa untuk kedalaman atau panjang dari diameter pipanya? Pipanya tadi diameternya 4 dim ya, 4 inch. Kemudian panjangnya 1 meter. Oke. Kemudian nanti cara pembuatan dan juga cara pengaplikasian sumur resapan di rumah kalian harus videokan. Kemudian setelah divideokan, kalian upload di YouTube kalian, dan hasilnya kalian sharekan ke teknisi. Paham sampai sini untuk praktikumnya? Paham, Bapak? Nggih, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Waktunya 1 minggu ya, sampai minggu depan saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, untuk paralonnya itu masing-masing 4 cm. 4 inch. Oh, 4 in. Maaf. Baik, Pak. Untuk kedalamannya, Pak, tadi berapa? 1 meter. Oh iya, makasih, Bapak. Sama-sama. Jadi hanya paralon, kemudian kalian kasih dopnya, namanya dop ini. Kemudian kalian tutupnya itu kalian lubangin untuk masuknya air, kemudian kalian bikin ini. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ini ya caranya, cara pembuatannya ya. Galiannya 1 meter, kemudian dilapisi dengan batu bata atau bataku. Kemudian yang ketiga, ya paralon tadi. Kemudian yang keempat, ini apa nih? Setelah itu buat saluran dari sumur resapan yang ditujukan ke parit atau saluran pembuangan. Oh, dibuatkan galurnya. Kemudian yang terakhir, isi lubang sumur dengan batu kerikil setinggi atau setebal 15 cm. Oke? Gampang sekali ini, tapi bisa menyimpan air, insya Allah. Lebih banyak, lebih baik, karena fungsinya adalah saving the water. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Kita tutup. Ya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Udah ada, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.